Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam Apa Kata Romo. Bagaimanakah seharusnya misa inkulturasi itu bisa dilaksanakan dan sejauh mana bisa dilaksanakan? Memang istilah inkulturasi sendiri merupakan istilah yang cukup baru muncul sekitar tahun 1973 oleh seorang misiolog bernama G.L. Barney. Jelas di sini bahwa istilah inkulturasi ini lebih kepada atau lebih merupakan istilah di dalam misi, bukan pertama-tama dalam liturgi. Lalu kemudian Paus Yohanes Paulus II juga menggunakan istilah inkulturasi secara resmi di dalam liturgi atau dokumen-dokumen gereja, itu mulanya dalam konteks inkarnasi dan katekese. Jadi juga bukan di dalam lingkup liturgi. Di situ istilah inkulturasi dilihat sebagai sebuah istilah yang baru, namun dapat mengungkapkan dengan tepat keagungan misteri inkarnasi. Paus Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa katekese mempunyai dimensi inkarnasi. Katekis yang baik mengetahui kalau katekese mendapat bentuk nyata dalam berbagai budaya dan situasi. Artinya bahwa pengajaran iman mestinya disesuaikan dengan lingkungan atau budaya setempat. Jangan sampai ketika kita membicarakan tentang ajaran iman, ajaran Kristus, lalu kemudian kita tidak memasukkan unsur-unsur budaya-budaya lokal sebagai sarana untuk membantu orang memahami siapakah Yesus itu. Kemudian baru setelah itu muncul yang namanya inkulturasi di dalam liturgi, terutama di dalam perayaan Ekaristi. Dan sampai sekarang ini selalu menjadi perdebatan. Karena pertama-tama kita melihat Ekaristi sebagai sebuah perayaan universal, bukan perayaan lokal. Maka ketika diadakan inkulturasi di dalam perayaan Ekaristi, hendaknya kita memperhatikan sejauh mana budaya lokal itu bisa cocok dengan liturgi gereja, dengan iman kita. Jangan sampai terlalu menyimpang, sampai-sampai apa yang menjadi aturan liturgi diabaikan atau disepelekan. Bahkan kemudian membuat orang bingung akan imannya. Tentu ini bukan harapan dan maksud kita dengan inkulturasi. Tujuan inkulturasi adalah lewat budaya kita bisa semakin mencintai Yesus, semakin memahami Yesus, dan semakin dekat dengan Yesus, dan juga dengan gereja, bukan sebaliknya. Tentu masih banyak perdebatan, sampai saat ini pun juga belum ada patokan jelas tentang inkulturasi. Tetapi saya kira yang dapat menjadi membantu kita adalah sejauh mana inkulturasi itu atau budaya kita itu selaras dengan isi iman gereja. Sejauh mana simbol-simbol yang kita lakukan di dalam budaya kita itu selaras dengan simbol-simbol di dalam liturgi. Tidak hanya asal dimasukkan, asal dicocokkan. Kita semua belajar untuk dapat sungguh-sungguh memahami misteri ilahi yang ada di dalam perayaan Ekaristi, di mana Allah mengorbankan hidupnya dan memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Sekian sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, semoga kita semakin memahami ajaran iman kita, semakin memahami liturgi gereja kita, dan semakin mencintai Bunda Maria. Tuhan memberkati.